Halo saudara-saudari, semoga Anda hari ini sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, pandemi belum berakhir. Kita perlu kiat untuk bisa berkelit dari kesulitan ekonomi yang membelit dengan cara menekuni hobi supaya bisa menjadi bisnis dan menambah income bagi keluarga. Kita akan menuju ke rumah Bapak Adi Pardianto. Dia adalah seorang penghobi burung dan sekarang dia menjadikan hobinya itu sebagai salah satu cara dia menambah ekonomi keluarga dengan cara beternak burung murai. Nah, kita akan menuju ke rumah dia. Wah, syukur ada di rumah ini. Boleh nggak saya berbincang-bincang hari ini? Oke, wah, ini lagi ngapain ini? Di kebiasaan sehari-hari. Ini bersihin burung ya? Ini burung apa ini, Mas? Murai Pak, ini murai. Murai semua ini ya? Ini hijau. Oh, nah, berarti boleh dong mau ngomong-ngomong soal burung? Boleh. Oke. Silahkan. Terima kasih. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol Mas di sini Mas. Mas Yanto. Mas Yanto itu kapan sih mulai beternak burung murai ya? Kalau mulainya itu dari 2014. Tapi kalau piara burung-burung itu udah dari kecil saya udah senang burung, Mas. Pindah di kampung sawah ini ya sekeliling rumah saya ini burung. Ya jual belilah, beli burung bahan dari pasar, dikasih dibiarkan pur. Lalu kalau udah makan pur kita jual, beli satu bisa dapat dua nanti belanja yang belum makan pur. Jadi terus begitu. Terus gimana? Setelah itu apa kepikiran untuk bikin kios burung, Mas? Ya, setelah itu kita tuh bingung nih, modalnya ada, terus mau usaha apa? Modal itu udah ngambil di koperasi. Mau usaha apa ya? Kalau yang kira-kira orang itu beli setiap hari gitu loh. Makanya terus kita sama istri itu putuskan jualan apa, Ma? Kios burung aja, Ma. Kios burung di sepanjang jalan raya kampung sawah ini kan belum ada. Nah, makanya kita beranikan diri untuk buka kios. Buka kios tahun 2010 dengan modal pinjam koperasi itu 10 juta. Untuk bayar kontrakannya itu 3 juta, ukuran 3x4. Semua udah tahu tempatnya saya, jadi buka kios itu nggak bingung. Belanja kemana pakan, tahu. Belanja burung kemana, tahu. Jadi kita emang harus tahu dulu lah seperti itu. Tempat-tempat belanja kalau nggak tahu ya bingung juga. Mas Yanto itu usaha kios burung itu berapa lama itu? Ya dari 2010 sampai 2016 Mas. 6 tahun ya? Ya 6 tahun. Lama juga ya? Nah lumayan. Dan waktu itu sebenarnya sudah merasakan nikmatnya untung segala macam ya sebenarnya ya? Ya menikmati sekali kalau kita jualan itu. Ketemu banyak orang, ngobrol, dapat duit terus, ngitung duit terus, walaupun duit modal dan duit untung gitu kan, jualan itu. Karena menjanjikan, kalau kita mau capek, kalau kita nggak mau capek ya emang di rumah aja. Tapi kalau kita mau capek kan namanya usaha kan capek toh Mas. Ya dijalani seneng gitu aja. Sebenarnya sudah merasakan nikmatnya keuntungan itu, tetapi kemudian Mas Yanto berpindah untuk memilih peternak burung khusus murai. Itu alasannya apa, Mas? Yang pertama itu jualan kios itu kontrakannya semakin naik. Sudah nggak kejangkau lah. Kontrakannya itu naik terus.
Makanya terus apa ini yang bisa buat pendapatan keluarga kita? Nah, saya jatuhin ke murai itu karena murai itu harganya selalu naik. 2007 itu saya beli murai masih 750 Mas, harga trotol. Murah ya? Iya, masih murah. Murah ya zaman pas segitu ya mahal juga. Karena kita harus ngumpulin duit itu dan beli itu 750. Nah, terus lama sampai tahun 2013 itu saya beli trotolan itu udah 1,7. Wah, naiknya nggak kira-kira ya? Naik terus. Makanya kita berpikiran untuk menambah ekonomi keluarga, kalau kita nggak buka kios lagi, apa itu ya? Itu makanya terus saya jatuhin ke murai. Murai saya ternak di kios dulu, udah bikin kandangnya dulu kan, percobaan dengan nonton YouTube, nonton teman-teman yang peternak. Akhirnya bikin kandang kecil ukuran 1 meter kali 2 meter. Puji Tuhan itu bisa nelor. Cuman pas ditungguin kagak netes. Nah, tapi itu membuat semangat. Semangat ya? Mah, gimana kalau kita bikin di rumah aja? Nanti kalau kita nggak jualan di kios ini, kita beternak murai aja. Nah, udah bikin kandang lah, 3 kandang dulu. 3 kandang dengan burung-burung yang kita jual di kios itu kita ternakin. Betinanya 1, saya ternakin, terus akhirnya beli lagi betinanya ada 3 kandang tuh. 3 kandang itu menyenangkan lah, anakannya itu 1 kandang ada yang 4, 3. Pokoknya setiap bulan panen. Nah, tapi namanya masih baru belajar, dapatlah itu 3 bulan apa 4 bulan itu sekitar 100 ekoran ada itu. Cuman yang mati ya separuh. Karena kita belum bisa. Triknya belum tahu ya? Belum tahu, makanya masih buta, masih mencoba-coba mereka itu gimana caranya untuk bisa hidup gitu loh Mas. Beternak burung murai ini merupakan aktivitas atau pekerjaan Mas Yanto yang utama, atau sebenarnya Mas Yanto juga punya pekerjaan lain Mas? Bukan yang utama Mas, saya masih bekerja di Wisma Purwita. Ini hanya sambilan lah untuk mencari kesibukan dan mendapat pendapatan untuk keluarga lah. Karena ya kurang kalau namanya orang berkeluarga itu kan banyak kebutuhan. Ya itu hanya untuk sambian saya supaya mendapat rezeki dari yang lain, nggak hanya dari tempat kerja aja gitu loh Mas. Itu selagi Mas Yanto bekerja itu, terus kemudian burung-burung itu siapa yang merawat Mas? Burung-burung yang merawat kerjasama sama istri Mas. Kalau pagi dia ngasih makan burung-burung yang di kandang itu, makanya kan cuman hanya dikasih jangkrik bruk sama dicuci tempat minumnya aja, dipunter sama kerannya itu udah ngalir sendiri, udah dibersihin. Nah terus burung-burung yang ada di sangkar itu baru dia yang bersihin, istri saya. Itu kerjaan dia. Saya kerjanya cuma hanya menjodohkan, menjual, dan memilih yang laki mana, yang perempuan yang mana gitu. Jadi perannya istri lumayan besar juga ya? Banyakan dia daripada saya Mas. Saya hanya menjodohkan, seleksi laki perempuan, menjual. Lah itu untung bener itu. Punya istri yang mau berkutat burung-burung itu kan kadang-kadang juga ada kotoran-kotoran. Banyak orang juga nggak sampai untuk ngurusin itu lah. Istri Mas Yanto kan hebat juga ya? Ya namanya bisa untuk memberi pendapatan keluarga, dan burung itu kan ada duitnya Mas, pasti seneng. Iya betul, kuncinya itu ya. Kuncinya itu ada duitnya, dikerjain dengan senang pasti. Iya betul. Walaupun di pinggir jalan orang pada ketawa-ketawa, dia cuek karena lah perempuan kok ngurusin burung. Tapi orang lewat itu kan nggak tahu harga burung itu berapa. Iya. Hanya ngelihat dari bersihin kotoran doang toh, nggak tahu. Aktivitas harian beternak murai itu seperti apa sih Mas Yanto? Ya aktivitasnya itu ya pagi itu ngasih makan di kandang itu tadi Mas. Ngasih makan di kandang, bersihin minumnya, bersihin yang di sangkar-sangkar itu. Nah kalau
ada anakannya itu kan ya paling nyuapin anakannya itu. Anakannya itu umur 6 hari. 6 hari harus kita ambil. Karena apa? Kalau lebih dari 6 hari dia udah melek. Kalau udah melek itu dia akan takut orang. Dia jadi nggak mau makan. Iya. Itu malah bikin mati. Nah mungkin dulu kesalahan saya pas punya banyak dulu karena itu kali Mas. Jadi kan kita pelajarin, dikasih lampu ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga enggak. Ngasih makan anakannya kalau pas ada anakannya. Nyuapin itu ya? Nyuapin jangkrik, dikasih pur, dikasih vitamin, disuapin. Iya. Burung-burung ini kan bertelur. Nah telurnya itu dia ramin sendiri atau pakai cara bagaimana Mas? Burung murai itu nggak bisa diremin sama alat Mas. Oh, gitu. Menurut saya, tapi nggak tahu ada orang mungkin ada yang bisa karena dia terlalu lemah. Kalau mangap itu nggak lama. Jadi kalau manusia itu nggak bisa cepat seperti induknya. Jadi saya ternaknya ya di dalam kandang itu yang reminnya burungnya itu 6 hari sampai 8 hari lah harus kita ambil. Jangan sampai kita melek baru diambil. Itu tiap hari sehari berapa kali sih nyuapin kayak gitu? Setiap hari, setiap 5 menit sekali. Waduh. Nah, 5 menit sekali itu harus disuapin karena dia kalau enggak kan udah bunyi. Kuak gitu. Oh, jadi setiap kali dia mangap kasih sampai dia diem. Ntar 5 menit lagi udah ngengek. Dia datang lagi kasih makan lagi. Apa itu yang menyebabkan burung murai itu mahal ya? Bisa karena rumit itu. Terus ya di alamnya Indonesia udah langka. Ini kan Mas Yanto beternak burung. Nah, apa dulu-dulu juga pernah beternak hewan-hewan yang lain? Saya pernah ternak kelinci. Ternak kelinci itu sebenarnya menguntungkan, cuman kadang-kadang malasnya pas pulang hujan ngaret itu, aduh males. Di belakang sono masih ada rawa, belakang rumah saya itu masih ada rawa. Saya piara bebek. Piara bebek ya menguntungkan, maksudnya menguntungkan untuk lauk kita tiap hari itu adalah telurnya. Telurnya ya. Rawanya dibikin perumahan hilang. Terus ayam pelung, ayam Bangkok itu menjanjikan. Ya. Karena saya punya kios, jadi ayam pelung netes langsung bawa ke kios laku. Ayam Bangkok juga sama. Jadi saya ternak sendiri, saya jual sendiri. Ke kios pas ada kios, tapi setelah kios nggak ada, ya hanya murai saja. Pernah nggak terpikirkan untuk berhenti bekerja lalu, wah saya berternak sajalah full time di situ gitu? Pernah berpikiran Mas, cuman apa ya? Kembali lagi seandainya gagal ternak murai itu, kita kan berpikirnya jauh dulu. Kalau gagal, nanti kita udah nggak punya pekerjaan, murai juga gagal, akhirnya ya kita jalanin aja lah, tetap kerja, ya ternak itu ya buat sambian lah, sambian untuk pendapatan keluarga itu tadi. Kerja masih, jadi kita nggak bingung seandainya murai kita itu gagal. Kalau gagal kan ya semuanya kacau Mas. Modal untuk beternak murai itu berapa Mas Yanto? Yang Mas Yanto selama ini hitung-hitung? Modalnya saya dulu untuk bikin kandang itu 3 itu ya sekitar 3 juta 4 juta buat bikin kandangnya aja itu. Kandangnya ada 3. Ya. Semi permanen sih, permanen bukan semi lagi. Jadi tembok-tembok dan kawat depannya. Modal betinanya itu harganya ya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta yang siapan. Kalau yang jantan ya ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Dikalikan aja umpamanya 2 juta sama 3 juta ya 5 juta per pasang. Kali 3 kandang. Itu modal awalnya. Modal awal ya. Nah, terus kalau untuk betinanya itu lebih baik itu beli yang trotol kita dewasakan baru nanti kita jodohkan. Nah kalau lakinya itu harus yang udah siap, maksudnya udah siap itu tua gacor. Itu biasanya cepet jodoh.
Dan perempuannya kalau dari ternakan akan jinak dan pasti nelor. Karena saya Iya. pernah beli dari hutan liar, harganya 2 juta. Dijodohin nggak jodoh-jodoh malah mati. Usaha beternak murai itu pernah mengalami ya semacam kerugian begitu? Ada nggak seperti itu, Mas? Dulu ketipunya itu investasi, Mas. Investasi itu orang itu ngasih biangan. Nanti suruh jodohin, terus anakannya mau diambil dengan harga 5 juta per ekor laki perempuan. Tapi saya ya kayak gitu, kayak barter gitu loh. Jadi saya ngasih burung dia itu ada 17 ekor. Murai banyak juga. dan lovebird. Ya jumlahnya ya ada 35 kalau nggak 37 lah, segitulah. 37 juta. Iya. Sementara dia ngasih 4 biangan, masing-masing 10 juta. per ekor. Jadi ya masih kurang sebenarnya saya, tapi nggak tahu dah, pokoknya namanya investasi seperti itu. Kita pegang janjinya, tapi pas sudah beranak burungnya, saya telepon nggak diangkat, ditelepon lagi, iya Mas nanti saya ke situ saya ambil Mas, iya Mas, selalu begitu. Sampai anakannya itu ada aja 10, ada udah anakannya yang dari dia itu. Yang berhasil itu cuma 1 biangannya yang bisa berproduk, Mas, yaitu ada 10 lah, 10 ekor. Anakannya saya nyampe gede, saya gantang juga juara. Terus ya ada yang mati karena saya terus jadi males ngurusnya itu. Nah, inilah. Aduh, ada-ada aja ya kendalanya ya. Ya banyak kalau kendala ya. Mas Yanto sendiri sudah merasakan hasil dari beternak burung itu kayak apa, Mas? Ya menguntungkan, Mas, bisa buat renovasi rumah, bisa buat beli motor. Iya, Motor buat saya, buat kerja, buat anak sekolah. Itu kan dari situ juga hasilnya. Wis. Uang dari kerja buat bayar koperasi, uang dari hasil burung itu buat makan sehari-hari. Sekarang kita pengen tahu trik-trik Mas Yanto memasarkan anakan-anakan burung itu, dan setelah berapa lama anakan burung itu bisa siap untuk dibesarkan, Mas? Anakan burung bisa dijual itu sekitar umur 2 bulan, 3 bulan. Ketika sudah makan pur, ketika sudah jelas laki perempuannya. Karena saya nggak mau jual gambling. Kalau di pasaran itu kan ada orang jual gambling. Iya. Gambling itu ya belum ketahuan laki perempuannya lah. Kalau saya nggak mau. Jadi saya jual selalu yang udah terjelas-jelas jantan. Saya di media sosial jualnya. Oh. Ada paguyuban pecinta murai itu saya juga bikin. Terus bubar, saya bikin lagi arisan khusus burung. Ya, boleh ngambil burung, boleh enggak. Itu boleh. Terus ada yang saya kreditkan. Jadi ya itu kreditkan, arisan, jual di media sosial. Terus ke lapak-lapak burung itu jual juga nggak? Enggak, saya malah nggak pernah ke lapak burung. Kalau ke lapak burung ya harganya enggak. Oh gitu ya. Dia harus modelnya kalau ke lapak burung harus banyak sekalian jualnya. Saya kan kadang-kadang anakannya itu nggak begitu banyak. Prospek pelihara burung atau beternak burung murai sekarang ini kira-kira masih bagus nggak, Mas? Prospeknya masih bagus. Cuman harus telaten, kalau bisa yang terah itu maksudnya burung anakannya itu yang bisa dikontesin juara itu biasanya banyak yang nyari. Ya, menternakan burung yang bagus yang hasilnya ke lapangan itu bisa ketahuan. Kalau cuman asal-asalan ya tadi ya itu larinya ya ke pedagang-pedagang pengepul-pengepul gitu. Kalau saya kan jarang jual ke pengepul, jadi jual ke penghobi-penghobi. Kalau mau menjual itu saya harus ke lapangan supaya ketemu orang, kenalan dengan orang. Ke lapangan itu tempat Ke lapangan itu tempat kontes burung. Oh, kontes burung ya. Walaupun burung yang saya bawa itu nggak juara, tapi burung di orang-orang itu yang saya kreditkan, yang saya jual itu pada juara. Oh gitu? Iya. Wah, itu Saya nggak pernah juara, malahan jarang. Makanya kadang-kadang mereka secara tidak langsung merekomendasi teman-teman. Ya, ke Mas Yanto aja gitu ya ya. itu. Oh iya. Yang merekomendasi untuk beli di saya ya mereka. Iya. Yang pernah merasakan burung anakan saya.
juara gitu. Nah, Mas Yanto, pesan-pesan apa yang Mas Yanto pengen sampaikan kepada para penghobi burung, para kicau mania? Yang pertama itu pengennya, kalau peternak kan pengennya mereka beli di peternak. Ya, pertama untuk kelangsungan peternak itu sendiri. Terus yo alam juga, kalau yang di alam diambilin terus kan yo pasti habis. Pengennya kan seperti itu Mas. Jadi yang di alam lestari, yang peternaknya bisa menjual dan lebih mudah perawatan dari trotolan peternak daripada trotolan hutan. Karena trotolan hutan itu susah untuk ngasih makan purnya. Kalau bukan orang yang telaten ya susah. Kalau yang dari peternak kan biasanya langsung makan. Peternak biar bisa lancar. Di hutan burungnya nggak habis. Nah, saudara-saudari, pesan dari Mas Yanto itu bagus sekali. Jadi apabila Anda dan saya itu mau pelihara burung, lebih baik kita beli di para penangkar burung, para peternak itu. Satu keuntungannya adalah burung-burung itu pasti sudah jinak. Lalu yang kedua, burung-burung yang ada di alam itu tetap lestari. Lalu yang ketiga tentu saja supaya para penangkar burung ini, para peternak burung itu juga bisa hidup dari usaha-usaha mereka. Saudara-saudari, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Yanto. Satu pesan yang ingin kami sampaikan adalah mari kita tekuni hobi kita dan kita jadikan hobi kita ini sesuatu yang bisa menambah income ekonomi rumah tangga kita supaya di masa sulit kita masih bisa bertahan. Terima kasih Mas Yanto untuk bincang-bincang kita kali ini. Moga-moga usaha Mas Yanto selalu lancar, diberkati Tuhan. Mas Yanto juga selalu sehat. Terima kasih Mas Yanto. Ya, terima kasih Mas Pomo. Ya, demikian bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.